Apa? Tanda pengenal yang bisa kita kenali dari Tuhan kita, sehingga lalu ketika kita tersesat, kita lalu menjadi yakin bahwa itu Tuhan yang sedang menunggu kita untuk menunjukkan jalan. Ini jalan yang ditunjukkan Tuhan, ini adalah kehendak Tuhan. Masing-masing dari kita bisa berefleksi tentang tanda pengenal itu. Hanya orang-orang yang selalu mengusahakan kedekatan pribadi dengan Tuhan, ini yang juga akan sanggup untuk mengenal tanda pengenal itu, dan akan sanggup mengerti ini Tuhan, ini yang dikehendaki Tuhan. Tentu hal ini membutuhkan sebuah kedalaman hidup rohani, bukan hidup rohani yang hanya diusahakan dalam permukaan, tetapi kedalaman hidup rohani yang selalu diusahakan untuk selalu bisa memperoleh dan mengalami kedekatan dengan Tuhan, sehingga kita bisa mengenal kehadiran Tuhan, termasuk juga dalam saat-saat terburuk hidup kita. Semoga terang cahaya Kristus yang telah bangkit selalu menyinari hidup kita, sehingga kita selalu bisa mengenali Tuhan yang hadir, menyertai dan menemani langkah hidup kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu. Selamat pagi berkah dalam. Kita siapkan hati dan budi kita untuk merayakan perayaan Ekaristi pada hari Jumat dalam oktav Paskah pada pagi hari ini. Dalam doa kita, mari kita bawa, terutama secara pribadi saya ingin mendoakan para romo yang sudah sepuh, yang sekarang berada di rumah sepuh, bagi para romo sepuh, agar para romo sepuh juga selalu tetap dengan teguh, dengan tabah, menjadi pendoa yang baik bagi kita semua, tetap diberikan kesehatan dan juga kesejahteraan. Kita hening sejenak, kita siapkan hati dan budi kita dengan terlebih dahulu menyesali segala dosa dan kelemahan diri kita di hadapan Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri pada para muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepadanya, "Aku menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat ada api arang dan di atasnya ada ikan serta roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu ikannya jala tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Mari dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Karena mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada para muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak dan saudari-saudara yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Selamat pagi berkah dalam. 2 hari yang lalu kami para romo-romo Komisariat Semarang itu berkunjung ke rumah romo-romo yang ada di daerah Gunung Kidul.
Kami itu ada 6 mobil karena rombongannya cukup banyak, lalu bermobil 6 mobil. Lalu supaya tidak bingung, masing-masing mobil itu diberi pita kecil itu sebagai tanda. Karena jalan di Gunung Kidul itu kan berkelok-kelok gitu kan. Terus kadangkala itu kan ya namanya jalan bareng-bareng ya, kadangkala ada yang mendahului, kadang ada yang tertinggal. Lalu supaya tidak bingung, karena mengantisipasi supaya tidak tersasar oleh karena kesalahan Google Map, maka lalu akhirnya diberi pita. Dan akhirnya benar, yang paling depan sendiri kalau ada yang ketinggalan, lalu yang paling depan itu akan berhenti, lalu yang belakang yang ketinggalan itu akan mengenali mobil yang sedang menunggu itu dengan mengenali pita yang ada di mobil itu. Maka lalu akhirnya yakin bahwa oh ini mobil ini sedang menunggu kami. Nah lalu akhirnya ketika sudah bersatu lagi baru jalan bareng lagi. Lalu begitu seterusnya itu berkali-kali mesti ada yang ketinggalan, harus menunggu temannya lagi dan sebagainya. Kalau pakai Google Map ya kita tidak bisa mengandalkan, ya mohon maaf bukan apa-apa, tetapi kadang-kala di daerah pegunungan kita periksa, penjaringan periksa kita tahu seringkali juga hilang sinyal dan sebagainya, maka lalu dengan cara itu. Dan cara itu ampuh berhasil. Kami semua lalu bisa berjalan bareng-bareng gitu kan. 6 mobil itu lalu selalu bisa berjalan bareng-bareng. Salah satu yang bisa kita gunakan untuk tetap bisa bersama-sama itu adalah dengan saling mengenal satu dengan yang lain. Tanda pengenal itu penting, karena dengan tanda pengenal itu saya jadi yakin bahwa oh ini adalah teman saya, ini adalah saudara dekat saya, ini adalah orang yang sedang menunggu saya. Tanda pengenal itu yakin, membuat kita yakin. Dan kedekatan pribadi, pengenalan-pengenalan itu juga membuat kita yakin, terutama ketika kita mengalami kebingungan, kita mengalami kesesatan di jalan hidup kita. Bagaimanakah kemudian ini bisa diterapkan di dalam kehidupan iman kita? Seringkali di dalam kehidupan beriman maupun hidup sehari-hari kita juga mengalami kesesatan. Kesesatan karena kita merasa atau sedang mengalami keterpurukan, kita sedang mengalami kesedihan, kita sedang mengalami tidak enak hati, dan itu semua seringkali membutakan hidup kita, menyesatkan hidup kita, sehingga kita lalu bingung, kuwur, kita mau bagaimana. Itulah yang dialami oleh para murid hari-hari sesudah Yesus wafat. Para murid itu masih kuwur, aku biasanya nderek Gusti Yesus, saiki aku arep ngopo. Akhirnya tadi Simon Petrus untuk nyelamur, lalu wis aku tak nyekeli wak wae, saya menangkap ikan, maksudnya mau nyelamur, dilalah kurang bejone wong, maunya nyelamur ning malah ora entuk apa-apa. Akhirnya di situ Tuhan hadir, dan ketika Tuhan hadir, Petrus dan juga para murid pertama-tama tidak bisa mengenali itu adalah Tuhan. Petrus tidak bisa mengenali secara langsung ini adalah Tuhan, padahal mereka cukup dekat dengan Tuhan. Tetapi yang menjadi tanda tanya pada waktu itu adalah apakah mereka sudah betul-betul secara mendalam paham Tuhan yang selalu hadir, ada bersama dengan mereka dan menguatkan mereka. Siapa yang berteriak terlebih dahulu ketika mengenali Tuhan pada saat itu? Hanya murid yang dekat dengan Tuhan berteriak, itu Tuhan. Dan murid yang dekat dengan Tuhan itu lalu mengatakan pada murid yang lain, itu Tuhan. Seringkali ketika kita mengalami keterpurukan, kesesatan di dalam hidup, kita tidak bisa melihat Tuhan. Maka sekali lagi, apa tanda pengenal yang bisa kita kenali dari Tuhan kita, sehingga lalu ketika kita tersesat, kita lalu menjadi yakin bahwa itu Tuhan yang sedang menunggu kita untuk menunjukkan jalan. Ini jalan yang ditunjukkan Tuhan, ini adalah kehendak Tuhan. Masing-masing dari kita bisa berefleksi tentang tanda pengenal itu. Hanya orang-orang yang selalu mengusahakan kedekatan pribadi dengan Tuhan, ini yang juga akan sanggup untuk mengenal tanda pengenal itu, dan akan sanggup mengerti ini Tuhan, ini yang dikehendaki Tuhan. Tentu hal ini membutuhkan sebuah kedalaman hidup rohani, bukan hidup rohani yang hanya diusahakan dalam permukaan, tetapi kedalaman hidup rohani yang selalu diusahakan untuk selalu bisa memperoleh dan mengalami kedekatan dengan Tuhan, sehingga kita bisa mengenal kehadiran Tuhan, termasuk juga dalam saat-saat terburuk hidup kita. Semoga terang cahaya Kristus yang telah bangkit selalu menyinari hidup kita, sehingga kita selalu bisa mengenali Tuhan yang hadir, menyertai dan menemani langkah hidup kita. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Kita semua senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati Allah yang Maha Kuasa,
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara terkasih, dengan demikian perayaan Ekaristi kita telah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya.